Pernahkah Anda terpikir untuk menikah lagi, tapi ragu apakah itu pilihan yang tepat? Menikah di usia lanjut adalah pengalaman yang sangat berbeda dibanding saat Anda masih muda. Ada beberapa kenyataan yang sering diabaikan orang, sampai akhirnya terlambat. Apakah Anda sudah lama sendiri, baru bercerai, atau menjadi duda janda? Menikah lagi membawa tantangan unik yang bisa memengaruhi keuangan, hubungan, dan kebahagiaan Anda dengan cara-cara yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Di video ini, kita akan membahas 5 kebenaran penting yang perlu Anda ketahui sebelum menikah lagi setelah usia 65 tahun. Wawasan ini mungkin saja mengubah cara pandang Anda terhadap cinta, komitmen, dan keamanan jangka panjang di tahap hidup Anda saat ini. Seringkali orang terburu-buru menikah lagi tanpa memikirkan bagaimana hal itu bisa berdampak pada masa depan mereka. Nanti, mereka baru menyadari bahwa pernikahan baru membawa stres dan komplikasi yang tidak terduga. Tapi jika Anda memiliki pengetahuan yang tepat, Anda bisa membuat keputusan terbaik untuk diri sendiri, keputusan yang membawa kepuasan, kedamaian, dan stabilitas. Tonton sampai akhir, karena memahami 5 kebenaran ini bisa membantu Anda menghindari patah hati yang tidak perlu dan memastikan bahwa hubungan baru yang Anda jalani benar-benar tepat untuk Anda. Baik Anda sudah mempertimbangkan menikah lagi dalam waktu dekat atau hanya sekadar mengeksplorasi kemungkinan, Anda akan ingin mendengarkan ini. Mari kita mulai. Nomor 1, realitas keuangan berubah setelah usia 65. Salah satu kejutan terbesar yang sering dialami orang saat menikah lagi di usia lanjut adalah betapa besar dampaknya terhadap situasi keuangan mereka. Banyak yang mengira bahwa menikah lagi hanya soal cinta dan kebersamaan, tapi kenyataannya, pernikahan juga merupakan komitmen hukum dan finansial. Jika Anda tidak berhati-hati, pernikahan baru bisa memengaruhi tabungan pensiun, manfaat jaminan sosial, pensiun kerja, bahkan apa yang Anda wariskan untuk anak atau orang-orang tercinta. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah masuk ke pernikahan dengan harapan hidup akan jadi lebih mudah, hanya untuk sadar belakangan bahwa semuanya justru menjadi rumit secara finansial. Salah satu pertimbangan utama adalah bagaimana pernikahan ulang memengaruhi manfaat jaminan sosial. Banyak orang tidak tahu bahwa jika Anda menerima manfaat berdasarkan catatan kerja mantan pasangan, manfaat itu mungkin akan berkurang atau bahkan hilang begitu Anda menikah lagi. Ini bisa jadi kejutan besar, terutama jika Anda mengandalkan pendapatan itu untuk mempertahankan gaya hidup Anda. Selain itu, pensiun kerja dan tunjangan survivor seringkali memiliki batasan tertentu. Beberapa di antaranya batal begitu Anda menikah lagi. Jika Anda atau pasangan baru Anda menerima pembayaran pensiun, sebaiknya periksa ketentuannya dengan cermat sebelum mengambil keputusan apapun. Di luar manfaat pemerintah, ada juga masalah tabungan pensiun dan perencanaan warisan. Ketika Anda menikah, situasi keuangan Anda bukan lagi hanya tentang Anda. Sekarang juga melibatkan aset, utang, dan kebiasaan pengeluaran orang lain. Bahkan jika Anda dan pasangan baru memutuskan untuk memisahkan rekening bank, undang-undang di beberapa negara bagian bisa memengaruhi bagaimana aset dibagi jika terjadi perceraian atau kematian. Jika Anda punya anak atau cucu, Anda juga harus mempertimbangkan bagaimana pernikahan baru akan memengaruhi warisan mereka. Banyak orang mengira mereka bisa tetap mewariskan aset kepada anak-anak seperti rencana awal, tapi pernikahan baru seringkali mengubah hak hukum terkait kepemilikan dan distribusi kekayaan. Ambil contoh Dimas, seorang pria berusia 70 tahun yang menikah lagi setelah menjadi duda. Dia selalu mengira anak-anaknya akan mewarisi hartanya, tapi setelah menikah lagi, dia baru tahu bahwa istrinya yang baru memiliki klaim hukum atas aset-asetnya. Ini berarti anak-anaknya bisa saja menerima lebih sedikit dari yang ia maksudkan semula. Dimas harus menghadapi percakapan yang sulit dan melakukan perubahan hukum untuk memastikan semua orang yang ia cintai terlindungi. Jika Anda mempertimbangkan untuk menikah lagi, luangkan waktu untuk berbicara dengan penasihat keuangan atau perencana warisan. Pastikan Anda memahami bagaimana keputusan ini akan memengaruhi situasi keuangan Anda, masa pensiun, dan aset yang ingin Anda wariskan. Percakapan seperti ini mungkin terasa tidak romantis, tapi sangat penting untuk melindungi masa depan Anda. Nomor 2, dinamika keluarga bisa menjadi rumit. Ketika Anda menikah lagi di usia 65 tahun ke atas, Anda bukan hanya menyatukan dua kehidupan, Anda menyatukan sejarah dan ekspektasi dua keluarga. Meskipun cinta mungkin yang membawa Anda berdua bersama, hubungan keluarga bisa menciptakan kompleksitas yang tidak Anda perkirakan. Berbeda dengan pasangan muda yang membangun kehidupan dari awal, orang-orang yang menikah di usia lanjut seringkali sudah membawa serta anak-anak dewasa, cucu, dan puluhan tahun dinamika keluarga yang telah terbentuk. Hubungan-hubungan ini tidak selalu menyatu dengan mulus seperti yang Anda bayangkan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana anak-anak dewasa bereaksi terhadap pernikahan baru Anda. Walaupun mereka mungkin ingin Anda bahagia, mereka juga bisa mengalami perasaan campur aduk,
rasa setia pada mendiang pasangan Anda sebelumnya, kekhawatiran tentang bagaimana hubungan baru ini akan memengaruhi tradisi keluarga, bahkan ketakutan soal warisan dan finansial. Ada anak yang menyambut pasangan baru Anda dengan tangan terbuka, tapi ada juga yang merasa canggung, curiga, atau bahkan khawatir soal kesejahteraan Anda. Penting untuk diingat bahwa emosi-emosi ini adalah hal yang sangat alami. Namun, jika tidak ditangani dengan hati-hati, mereka bisa menciptakan ketegangan yang berlangsung lama, tidak hanya dalam pernikahan Anda, tetapi juga di seluruh keluarga. Hubungan dengan cucu juga bisa ikut berubah. Jika selama ini Anda menjadi sosok kakek atau nenek utama dalam hidup mereka, memperkenalkan pasangan baru bisa terasa seperti gangguan bagi sebagian cucu. Ada yang langsung dekat dan nyaman, ada yang butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga pasangan baru Anda. Jika mereka juga punya anak atau cucu, menyatukan tradisi dan harapan kedua pihak memerlukan kesabaran dan pengertian. Selain itu, jangan remehkan pengaruh pernikahan baru pada urusan warisan dan keuangan. Tidak jarang anak-anak merasa khawatir bahwa pasangan baru Anda akan mengubah isi surat wasiat, memengaruhi rencana keuangan lama, atau bahkan mendapatkan bagian dari apa yang selama ini mereka pikir akan diwariskan kepada mereka. Kadang konflik seperti ini bukan muncul karena keserakahan, tapi karena anak-anak ingin memastikan warisan orang tuanya dihormati sesuai niat awal. Kalau Anda masih menonton video ini dan merasa isinya berguna, tolong tulis komentar nomor 2 di bawah supaya saya tahu Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan konten kami berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bermanfaat untuk menginspirasi Anda. Nomor 3, ekspektasi emosional yang berbeda di usia ini. Hubungan di usia ini berbeda dengan saat Anda masih muda. Dulu, pernikahan sering berputar pada membangun kehidupan bersama, membesarkan anak, membeli rumah, mengembangkan karir. Tapi setelah usia 65, prioritas bergeser. Pernikahan tidak selalu soal memulai dari nol, tapi tentang persahabatan, dukungan emosional, dan tetap menjaga kemandirian sambil berbagi hidup bersama seseorang. Perubahan dinamika ini sering tidak disadari banyak orang sebelum mereka menikah lagi, dan akhirnya memunculkan tantangan tak terduga. Salah satu perbedaan terbesar adalah tingkat kemandirian yang dibawa masing-masing pihak ke dalam pernikahan. Di usia 60-an, 70-an, atau lebih, Anda sudah punya rutinitas, kebiasaan, dan cara hidup yang nyaman untuk Anda. Anda mungkin sudah punya rumah sendiri, hobi pribadi, dan ritme harian yang membuat Anda betah. Pernikahan baru memperkenalkan kebiasaan, gaya hidup, dan ekspektasi orang lain ke dunia Anda, dan itu tidak selalu mudah. Beberapa orang mengira menikah lagi akan semudah menemukan pasangan yang tepat. Padahal, kenyataannya perlu navigasi hati-hati soal batasan, ruang pribadi, dan identitas masing-masing. Tidak seperti pasangan muda yang mungkin sedang membangun kestabilan finansial, pasangan di usia lanjut seringkali sudah mapan secara finansial dan emosional. Ini artinya alasan untuk bersatu lebih kepada cinta, persahabatan, dan pengalaman bersama, bukan soal pencapaian luar. Namun, ini juga berarti kedua belah pihak harus jelas soal ekspektasi, seberapa banyak waktu yang ingin dihabiskan bersama, bagaimana cara menangani perbedaan pendapat, dan bagaimana menjaga kemandirian pribadi sambil tetap memelihara hubungan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengalaman emosional masa lalu. Kalau Anda pernah kehilangan pasangan atau bercerai, kenangan dan emosi itu tidak otomatis hilang saat Anda menikah lagi. Anda dan pasangan baru membawa sejarah puluhan tahun bersama Anda, hubungan sebelumnya, koneksi keluarga, dan cara pandang yang sudah terbentuk soal cinta dan komitmen. Ini bukan hal buruk, tapi artinya Anda perlu terbuka secara emosional, sabar, dan pengertian. Cara Anda berkomunikasi, mengekspresikan kasih sayang, atau menyelesaikan konflik mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, dan belajar menghadapi perbedaan itu adalah kunci sukses dalam pernikahan kedua. Contohnya Royce, usia 72, yang menemukan cinta lagi setelah beberapa tahun menjadi duda. Tapi yang tidak dia perkirakan, hubungan baru ini terasa sangat berbeda dibanding pernikahan pertamanya. Istrinya yang dulu adalah pasangan seumur hidup, dan cara mereka menjalani kehidupan bersama sudah sangat melekat. Sementara istri barunya sudah lama bercerai dan sangat menghargai kemandiriannya. Butuh waktu bagi mereka untuk menemukan irama, menyeimbangkan kedekatan dengan ruang pribadi, berkomunikasi tanpa membandingkan masa lalu, dan sepenuhnya menerima dinamika unik pernikahan mereka. Kalau Anda berpikir untuk menikah lagi, tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan dari hubungan ini? Apakah Anda mencari teman hidup tanpa terlalu banyak mengubah rutinitas harian Anda? Apakah Anda ingin berbagi rumah atau lebih suka tinggal terpisah?
Apakah Anda siap secara emosional untuk realitas menggabungkan dua kehidupan yang sudah mapan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu memastikan bahwa pernikahan Anda berikutnya dibangun di atas pemahaman bersama, bukan ekspektasi yang tak terpenuhi. Nomor 4, pertimbangan hukum lebih penting dari yang Anda kira. Pernikahan bukan cuma komitmen emosional, ini juga kontrak hukum. Dan saat Anda menikah lagi setelah usia 65, aspek hukum dari kontrak itu bisa jauh lebih rumit daripada saat Anda masih muda. Banyak orang mengira cinta saja cukup untuk membuat pernikahan berhasil, padahal tanpa memahami implikasi hukumnya, Anda bisa menghadapi konsekuensi yang tak terduga di masa depan. Mulai dari perjanjian pranikah hingga hak pengambilan keputusan medis, ada hal-hal hukum penting yang perlu dibahas sebelum Anda mengucap janji suci. Salah satu hal pertama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pernikahan ulang memengaruhi perencanaan warisan Anda. Saat Anda menikah, pasangan Anda mungkin otomatis mendapatkan hak hukum atas sebagian aset Anda. Bahkan jika Anda berniat mewariskannya kepada anak, cucu, atau orang lain yang Anda cintai. Tanpa rencana yang jelas, harta warisan Anda bisa terbagi dengan cara yang tidak Anda perkirakan. Itulah mengapa banyak orang memilih memperbarui surat wasiat atau membuat trust sebelum menikah lagi, untuk memastikan aset mereka dibagikan sesuai keinginan. Faktor hukum penting lain adalah siapa yang berhak membuat keputusan medis jika Anda sakit atau tak mampu memutuskan sendiri. Dalam banyak kasus, pasangan secara otomatis diberi prioritas daripada anak-anak dewasa atau anggota keluarga lain. Ini bisa memicu ketegangan, terutama jika pasangan baru Anda dan anak-anak Anda memiliki pendapat berbeda soal perawatan Anda. Menyiapkan surat kuasa medis atau arahan lanjutan bisa menjelaskan keinginan Anda dan mencegah konflik sebelum terjadi. Perjanjian pranikah juga bisa memberikan kejelasan dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Meski sebagian orang enggan membahasnya karena takut dianggap tidak romantis, kenyataannya perjanjian ini bisa mencegah kesalahpahaman dan memastikan kedua pihak memasuki pernikahan dengan ekspektasi yang jelas. Ambil contoh bagus, usia 62, yang jatuh cinta dan bersemangat untuk menikah lagi. Tapi dia juga punya aset besar yang ingin diwariskan kepada anak-anaknya. Dia dan tunangannya berdiskusi terbuka dan memutuskan membuat perjanjian pranikah yang jelas mengatur batas keuangan mereka. Ini tidak hanya membuat Bagus tenang, tetapi juga meyakinkan anak-anaknya bahwa warisan mereka aman. Pembicaraan soal hukum memang tidak selalu nyaman, tapi penting. Kalau Anda mempertimbangkan untuk menikah lagi, bijak untuk berkonsultasi dengan pengacara yang ahli di bidang perencanaan warisan dan hukum keluarga. Membahas ini sejak awal bisa mencegah kebingungan dan stres di kemudian hari, sehingga Anda bisa fokus pada hal yang benar-benar penting, membangun hubungan yang memuaskan dan aman. Kalau Anda masih menonton video ini dan merasa isinya berguna, tolong tulis komentar nomor 4 di bawah supaya saya tahu Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan konten kami berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bermanfaat untuk menginspirasi Anda. Nomor 5, definisi kebahagiaan berubah seiring usia. Saat kita semakin tua, pemahaman kita tentang kebahagiaan ikut berubah. Di masa muda, pernikahan sering melambangkan membangun masa depan, membesarkan keluarga, mencapai keamanan finansial, atau menciptakan kehidupan bersama dari nol. Tetapi setelah usia 65, kebahagiaan tidak lagi tentang membangun, melainkan tentang menikmati, menjaga, dan menemukan makna dalam hidup yang sudah Anda bangun selama ini. Artinya, sebelum menikah lagi, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini selaras dengan jenis kebahagiaan yang Anda inginkan di tahap hidup ini? Banyak orang mengira menikah lagi akan otomatis membawa kebahagiaan, tetapi kenyataannya, kebahagiaan di usia lanjut datang dari sumber yang berbeda dibanding dulu. Bagi sebagian orang, kebahagiaan berarti memiliki teman hidup untuk berbagi keseharian. Bagi yang lain, itu berarti menjaga kemandirian tetapi tetap memiliki pasangan untuk momen-momen istimewa. Ada juga yang ingin mempertahankan gaya hidup mereka dan tidak ingin terlalu banyak berkompromi atas rutinitas yang sudah lama ada. Kuncinya adalah memahami apa arti kebahagiaan bagi Anda sekarang, bukan seperti apa bentuknya 35 atau 45 tahun yang lalu. Salah satu kesalahan terbesar orang yang menikah lagi setelah 65 adalah berasumsi bahwa cinta saja akan mengusir rasa kesepian. Padahal, pemenuhan diri sejati datang dari dalam. Jika Anda tidak bahagia sendirian, pernikahan mungkin tidak otomatis mengubah itu. Bahkan, memasuki pernikahan dengan harapan bahwa pasangan akan melengkapi Anda bisa menyebabkan kekecewaan, terutama jika kenyataan hidup bersama terasa lebih membatasi daripada yang Anda bayangkan. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah kompatibilitas gaya hidup. Di tahap ini, Anda mungkin sudah punya rutinitas yang mapan. Bagaimana Anda menghabiskan pagi, bagaimana Anda suka bepergian,
bahkan bagaimana Anda mengatur kehidupan sosial. Jika pasangan baru Anda punya cara hidup yang sangat berbeda, ini bisa memicu gesekan alih-alih kebahagiaan. Beberapa orang lebih spontan, sementara yang lain lebih menyukai struktur. Ada yang suka menghabiskan malam dengan tenang di rumah, sementara yang lain senang berada di lingkungan sosial. Jika Anda dan calon pasangan tidak selaras dalam hal ini, pikirkan seberapa jauh Anda bersedia menyesuaikan diri, atau apakah penyesuaian itu pada akhirnya akan membuat Anda lebih bahagia. Ambil contoh Amir, 70 tahun, yang bertemu seseorang yang luar biasa dan segera menikah lagi, percaya bahwa kebersamaan akan mengisi kekosongan dari pernikahan sebelumnya. Tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa istrinya yang baru punya ekspektasi yang sangat berbeda. Dia ingin sering bepergian, sementara Amir lebih suka tinggal di rumah. Dia sangat sosial, sedangkan Amir justru menghargai waktu tenang. Meski mereka saling mencintai, mereka kesulitan menemukan titik temu, dan Amir sering merasa kehilangan sebagian kebebasan dan kenyamanan yang dulu dia nikmati saat masih sendiri. Sebelum Anda menikah lagi, luangkan waktu untuk merenung. Apa yang benar-benar membuat Anda bahagia? Apakah Anda ingin pernikahan tradisional di mana segalanya dibagi bersama? Atau Anda lebih suka hubungan dengan ruang pribadi yang tetap terjaga? Apakah Anda akan lebih bahagia jika tinggal terpisah tetapi tetap berkomitmen satu sama lain? Tidak ada jawaban yang benar atau salah, hanya yang terasa tepat untuk Anda. Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang Anda buat mendukung kebahagiaan jangka panjang Anda, bukan malah mengganggu kedamaian dan kepuasan yang sudah Anda bangun dalam hidup. Penutup, jangan biarkan siapapun memutuskan untuk Anda. Setelah membahas semua poin ini, soal finansial, keluarga, hukum, dan definisi kebahagiaan, mungkin Anda merasa agak kewalahan. Wajar saja. Pernikahan di usia 65 ke atas bukan keputusan kecil. Ada banyak lapisan yang perlu dipikirkan, dan setiap orang punya situasi unik. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Jangan biarkan siapapun memutuskan untuk Anda. Di usia ini, Anda mungkin sudah mengalami kehilangan, patah hati, atau bahkan merasa dikhianati oleh kehidupan. Anda juga mungkin dikelilingi oleh suara-suara yang ingin ikut campur, anak-anak yang khawatir, teman-teman yang memberi saran, atau keluarga yang tidak setuju. Ingat, meskipun mereka mencintai Anda, hanya Anda yang tahu apa yang benar-benar Anda rasakan. Tidak ada aturan yang mengatakan Anda harus menikah lagi untuk bahagia. Begitu juga tidak ada aturan yang melarang Anda menikah lagi hanya karena orang lain menganggap itu aneh atau tidak pantas. Hidup Anda adalah milik Anda, dan Anda berhak mencari kebahagiaan dengan cara Anda sendiri. Yang terpenting adalah Anda mengambil keputusan ini dengan sadar, bijak, dan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang diri Anda, bukan sekadar dorongan hati sesaat atau tekanan dari sekitar. Luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan Anda tentang ekspektasi, harapan, dan kekhawatiran. Diskusikan keuangan, keluarga, hukum, dan kehidupan sehari-hari secara jujur. Jangan ragu mencari bantuan dari penasihat keuangan, pengacara, atau konselor pernikahan jika Anda merasa perlu. Yang ingin kita semua capai bukan sekadar status pernikahan, tapi hubungan yang benar-benar memuaskan, saling mendukung, dan sesuai dengan kehidupan yang sudah Anda bangun selama ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan tuliskan di komentar, apa pandangan Anda soal menikah lagi setelah usia 60? Apakah Anda pernah mempertimbangkan atau bahkan menjalaninya? Atau mungkin Anda punya pengalaman yang ingin dibagikan? Saya akan senang membaca cerita Anda. Dan kalau Anda belum subscribe, sekarang saat yang tepat untuk bergabung dengan komunitas kami. Di sini, kami membahas topik-topik penting seputar kehidupan di usia lanjut, mulai dari kesehatan, hubungan, hingga refleksi diri. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.